Shalom, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus atas kita semua sekarang sampai kekal, amin. Nah, saudara, hari ini kita akan sedikit lebih mendalam mengenai ajaran menyimpang universalism Kristen. Nah, saudara, saya benar-benar berharap bahwa saudara semua menyimak baik-baik paparan firman ini, karena belakangan ini pikiran universalis Kristen ini, penyimpangan iman ini bukannya menyerang orang-orang tua, tetapi pikiran ini menghinggapi dan meruntuhkan iman khususnya anak-anak muda yang cerdas, anak-anak Kristen yang cerdas, dan anak-anak muda Kristen yang memiliki hati nurani yang baik. Jadi mari sama-sama kita memperhatikan generasi muda kita sampaikan firman Tuhan, kebenaran, didik mereka dalam kebenaran agar kehidupan Yesus ada atas mereka dan keselamatan kehidupan kekal ada atas mereka. Amin. Dan yang pertama, apa itu universalism? Nah, universalism adalah suatu kepercayaan bahwa pada akhirnya semua orang akan mendapat keselamatan. Bahkan neraka itu tidak ada, seperti itu. Itu universalism yang umum. Nah, ajaran universalism umum ini bisa menjangkiti seluruh kepercayaan atau agama di dunia selain Kristen. Nah, sekarang ada yang namanya universalism atau universalisme Kristen. Apa itu? Ini adalah suatu ajaran menyimpang yang sudah ada sejak awal abad ketiga, yaitu setelah 100 tahun rasul-rasul ini meninggal. Nah, pendapat utamanya adalah bahwa karya salib Yesus Kristus telah menghapus dosa seluruh dunia tanpa kecuali. Ini yang ultra. Jadi setelah Yesus melakukan karya salib, seluruh dunia, mau orang itu baik, mau orang itu jahat, semuanya masuk surga. Itu ultra universalis Kristen. Tapi ada satu lagi yang lebih berbahaya, namanya universalis humanis. Mereka memasukkan unsur perbuatan baik sebagai prasyarat penebusan. Nah, universalis Kristen yang humanis ini punya pendapat bahwa keselamatan itu memang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan mereka yang punya kebajikan hati, sifat seperti Yesus, itu adalah bukti seseorang itu sudah menerima keselamatan Yesus. Apapun agamanya, bahkan sekalipun tidak beragama, tidak mengenal Yesus, mereka tetap telah ditebus dengan ciri-ciri mereka punya watak seperti Yesus. Ya, seperti Yesus. Nah, inilah universalis Kristen humanis yang sangat berbahaya. Ada seorang wanita muda, seorang influencer di TikTok. Awalnya dia adalah food blogger kulineran, namanya Gavin. Tapi ketika Brian Siawarta itu muncul, Gavin ini kemudian muncul memberi pembelaan kepada Brian. Dan sejak itu dia tidak lagi jadi food blogger, tidak lagi kulineran, malahan sekarang mengajarkan kekristenan universalis humanis. Nah, TikToknya sangat disukai, banyak sekali orang yang mendengarkan. Mari kita dengarkan potongan video yang saya ambil dari TikToknya. Memang gue pernah baca gini, di Yohanes ya 14 ayat 6, itu ada tertulis begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu kan. Nah, yang gue tangkap waktu itu adalah sama seperti umat Kristen kebanyakan, bahwa harus percaya Tuhan Yesus dulu baru bisa masuk surga ketemu Allah Bapa. Nah, yang gue pertanyakan sama Tuhan begini, gimana caranya bisa percaya Engkau kalau aku tidak mengenalmu? Nah, dia menanyakan kepada Tuhan mengenai Yohanes 14:6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau sampai kepada Bapa, dia harus melalui Yesus. Ya. Nah, dia bingung. Dia bingung dalam memahami Tuhan. Dia mengalami kebingungan teologis.
Yesus adalah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa Yesus, tidak ada seorang pun masuk surga tanpa Yesus, harus percaya Tuhan Yesus dulu baru bisa masuk surga, itu katanya. Nah, gimana caranya percaya Yesus kalau aku tidak mengenal Engkau Yesus? Dia mempertanyakan. Bagaimana orang yang tidak pernah sama sekali bisa mendengar berita Injil bisa diselamatkan? Ini membingungkan Gavin. Nah, setelah bingung, ini yang dia lakukan. Disclaimer dulu ya, gue ini bukan pendeta, bukan evangelis. Gue cuman benar-benar pure umat yang pernah baca Alkitab dan gue pernah bergumul sama Tuhan, gitu. Gue pernah mempertanyakan segala hal yang gue nggak ngerti dan benar-benar gue maunya nanyanya Tuhan. Gue mau tahu benar-benar dari sumbernya langsung dan gue nggak mau denger apa kata orang, ngerti gak? Ngerti gak? Nah, dia bilang, gue bukan pendeta, gue hanya orang yang baca firman, gue maunya nanya Tuhan dan gue nggak mau denger apa kata orang, ya, itu yang disampaikan. Nah, ini yang menjadi prinsip yang mengawali pikiran Gavin dalam bertanya tentang Tuhan. Dia menolak kata orang, dia hanya mau Tuhan dan Alkitab. Dia menolak nasihat orang, hanya mau Tuhan dan firman Tuhan. Nah, bagi saya pendapat Gavin ini sudah merupakan logical fallacy, yaitu keliru dalam berlogika. Karena Tuhan selalu menyatakan diri kepada dan melalui manusia. Ini kebenaran firman. Kemudian Tuhan menuliskan kitab suci yang Gavin baca itu juga, itu pun lewat manusia. Tetapi saudara, perlu kita ketahui bahwa apa yang disampaikan Gavin ini merupakan pekerjaan roh penyesat yang ditaruh kepada Gavin. Nah, nanti kita akan bahas bahwa pikiran Gavin ini 1700 tahun yang lalu sudah pernah ada dan sama. Nah, mari kita dengarkan video selanjutnya, bagaimana hasil kesimpulan dari saudari Gavin ini. Kenapa lari banget gitu tujuannya? Kan Tuhan maunya orang masuk surga, mendapat hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal manusia. Tidak binasa, itu kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Kenapa kita jadi mengatur Tuhan harus semua orang jadi Kristen? Nah, dia bilang, kenapa lari banget tujuannya? Marah. Kan Tuhan maunya semua orang masuk surga, tidak binasa. Kenapa sekarang orang ngatur Tuhan supaya semua harus jadi Kristen? Seperti itu. Nah, ini kesalahpahaman Gavin terhadap orang Kristen. Bagi Gavin, orang Kristen itu sedang berusaha menjadikan agama Kristen sebagai jalan masuk surga, tiket masuk surga. Nah, ini 100% keliru. Orang Kristen sejati tidak pernah percaya bahwa agama Kristen akan menuntun orang masuk surga, memberikan tiket surga. Ini salah. Nanti pikiran Gavin ini akan kita dalami juga, ya. Saudara, ada sebuah buku yang membahas ini. Judulnya adalah The Devil Redemption. Artinya karya penebusan iblis. Nah, ini ditulis oleh hamba Tuhan Profesor Michael J. McClymont. Nah, buku itu kalau di dalam istilah akademis itu disebut magnum opus atau mahakarya. Kenapa disebut mahakarya? Karena sangat komprehensif. Buku itu tebalnya 1400 halaman lebih, 2 jilid, 2 volume, dan cakupan referensinya sangat luas. Dan dia memakai sumber-sumber primer di dalam menganalisa. Nah, buku ini menceritakan tentang sejarah pemikiran universalis Kristen. Nah, cara Pak McClymont ini menganalisa universalism adalah dengan mengumpulkan seluruh pemikiran universalis Kristen dari sejak zaman purba. Dan kemudian membuktikan bahwa sejak era Bapak Gereja
penyimpangan pemikiran Given ini sudah dilawan. Nah, menurut ulasan buku tersebut, The Devil's Redemption, ternyata pengharapan palsu ini sudah ada sejak abad ketiga, yaitu setelah berakhirnya era Bapak Rasuli. Bapak Rasuli itu murid-muridnya 12 rasul. Yesus dan para rasul sudah secara jelas mengajarkan, misalkan Yohanes 3:18. Mari kita baca. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, ini ajaran yang sangat jelas. Untuk mendapatkan keselamatan harus melalui percaya kepada nama Yesus. Dan ini dikuatkan kembali di dalam peristiwa Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini penjelasan Rasul Petrus dan Yohanes yang menegaskan bahwa satu-satunya keselamatan saat kita percaya kepada nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, kebenaran ini, saudara, banyak sekali ayat-ayat pendukung lain, tetapi saya simpulkan lewat dua ini. Ini sudah diajarkan oleh semua tradisi Kristen, sudah diajarkan bahwa keselamatan ada hanya di dalam nama Yesus. Nah, sedangkan pikiran tentang universalis itu adalah lahir dari suatu pengaruh yang ada pada pikiran manusia yang telah jatuh. Itu menurut Pak McClement. Jadi universalis ini adalah pengaruh, suatu pengaruh yang ditaruh di dalam pikiran manusia yang sudah jatuh. Makanya saya tadi bilang bahwa sumbernya bukan dari Given saja, bukan dari pikiran manusia saja, tetapi ada suatu pengaruh. Nah, pengaruh ini adalah tentunya roh antikristus, ya iblis, yang memberikan suatu bentuk pengaruh kepada pikiran yang mana itu melahirkan harapan yang palsu, tapi dengan maksud baik, tapi akhirnya melawan Injil yang sejati. Nah, di dalam buku ini dibahas pada halaman 1206. Nah, dia menyatakan bahwa pikiran menyimpang universalis ini pernah dilawan oleh para bapak gereja sekitar tahun 250. Nah, hamba Tuhan Profesor McClement ini menyatakan beberapa poin tentang pikiran universalis ini. Saya akan bacakan yang mudah difahami saja. Bahwa motivasi yang mendasari universalisme ini adalah pertama, keinginan untuk mengakomodasi budaya dan semangat zaman. Artinya semangatnya ingin menerima perbedaan dan nilai kemanusiaan, menerima seluruh umat manusia. Yang kedua, kesombongan yang menganggap pemahaman manusia tentang keadilan, belas kasihan, dan cinta lebih tinggi daripada kitab suci dan ajaran yang sehat. Tiga, nah ini, ada roh yang sama yang menjanjikan bahwa semua orang akan masuk surga, bahwa pasti semua orang masuk surga. Nah, ini roh siapa? Kita tahu bahwa ini adalah roh antikristus, roh iblis. Keempat, memaksakan kasih karunia pada semua orang. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus kita itu bukan pemaksa, tetapi dia selalu membujuk, menawarkan kepada umat manusia kasih karunia tersebut, mau diterima mau tidak diterima, nanti kita akan bahas. Kelima, mengubah kebenaran pernyataan firman tentang Tuhan, sifat Tuhan dan kehendak Tuhan atas ciptaan. Jadi dia membuat versi sifat Tuhan dan kehendak Tuhan dan penyataan Tuhan sendiri
dia olah sendiri sesuai dengan tadi semangat zaman, penerimaan perbedaan, dan nilai kemanusiaan. Nah, ini poin-poin tersebut merupakan penyimpangan, saudara. Penyimpangan Injil yang sejati, kabar baik yang sudah ada sejak dulu kala. Nah, saudara, ada 3 hal yang perlu kita ingat mengapa fenomena Geffen ini bisa terjadi. Nah, dari video singkat tadi saja kita bisa dapati 3 hal. Pertama, Geffen dia mengalami kebingungan memahami Tuhan, kebingungan teologis. Nah, karena hati nuraninya menuduh dia sendiri bahwa Tuhan tidak mungkin tidak adil, tetapi itu lewat pikiran yang congkak, pikiran yang menilai Tuhan dengan secara manusia. Nah, Geffen ini menganggap pemahamannya sendiri tentang keadilan, kasih karunia, dan kasih Allah berdasar pikirannya ini lebih tinggi dari kitab suci dan ajaran gereja. Ini menurut Profesor McLyman. Yang kedua, Geffen menolak tuntunan Roh Kudus melalui para pendahulu iman. Nah, ini terjadi karena Geffen tidak mau dengar pendapat orang, ya, tadi di dalam potongan video. Menolak mendengarkan. Saudara, ini adalah bentuk pemberontakan manusia yang jatuh dalam dosa. Dan ada nampak juga kesombongan di sana dalam pernyataan tersebut. Karena sesungguhnya mendengar pendapat orang tentang Tuhan dari para pendahulu iman kita itu adalah keinginan Tuhan. Ya, saudara duduk di gereja mengenal Tuhan. Saudara di rumah mungkin diajar orang tua mengenal Tuhan. Ini semua karya Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita ingat bahwa kitab suci ini sendiri juga ditulis oleh manusia. Ada 40 orang yang dituntun Roh Kudus. Nah, Geffen bisa mengerti tentang Tuhan Yesus dan semua orang zaman ini bisa mengenal Yesus. Itu pun karena orang-orang. Itu semua karena pendahulu iman kita. Jadi tidak bisa kita abaikan. Ayub 8:8, bertanyalah, belajarlah pada orang-orang zaman dulu. Perhatikan apa yang mereka selidiki, ini perintah firman Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, pikiran universalis ini masuk pada Geffen karena perasaan keadilan dan itu berubah menjadi rasa marah dan itu menghasilkan tuduhan yaitu bahwa orang Kristen mempersyaratkan agama Kristen sebagai tiket ke surga. Motivasinya adalah agar orang Kristen tidak menganggap diri mereka sudah diselamatkan dan orang di luar Kristen tersesat. Motivasinya seperti itu. Tetapi sebenarnya akibat dari keyakinan ini adalah kepedulian terhadap pekabaran Injil kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Itu dengan tanpa malu-malu orang yang mengaku Kristen universalis tidak akan memiliki perasaan berhutang seperti yang dirasakan Rasul Paulus, yaitu hutang untuk memberitakan Injil yang sejati. Karena mereka pikir orang mau dengan mengenal dan tanpa mengenal Yesus, kalau dia baik, dia masuk surga. Nah, ini membuat kepasifan dalam pemberitaan Injil. Nah, justru kalau semua orang memiliki perilaku seperti Geffen ini, bayangkan saja kalau Rasul Paulus memiliki perilaku seperti Geffen, kita sampai sekarang tidak mengenal Yesus, tidak ada yang mengabarkan Injil. Mati kabar berita Injil Yesus itu berhenti pada zaman dahulu. Kalau semua orang punya prinsip seperti Geffen. Ya, ini tidak mendukung pemberitaan Injil. Nah, ini sangat berbahaya. Bagaimana orang bisa diselamatkan tanpa mendengar kabar baik? Itu, saudara. Tapi kemudian yang terakhir, saudara, ada sesuatu yang menarik, yaitu mengenai pertanyaan bagaimana dengan orang-orang yang dalam sepengetahuan kita
tidak beroleh kesempatan mengenal dan percaya kepada Yesus. Kan ada ya orang-orang yang anggap saja dia terpencil di suatu pulau yang tidak terjangkau komunikasi. Kemudian ada juga orang-orang yang mengalami cacat bisu tuli sehingga tidak bisa mengakses kabar baik, tidak bisa membaca buta, atau bahkan kemunduran, mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak bisa mengenal Yesus Kristus. Ini yang dipertanyakan oleh ini yang menjadi dasar kegelisahan kaum universalis, pertanyaan ini. Yang menjawab hal ini, kita semua sebagai orang percaya, dan saya juga berharap pada Kevin, agar lebih mempercayai Tuhan yang Maha Adil, ketimbang mempercayai pengetahuan kita, dan malah akhirnya memalsukan kabar baik. Begini, Tuhan tidak akan pernah menghukum orang-orang yang tidak layak dihukum. Ya dan amin. Dan kabar Injil tetap tidak akan dilanggar. Ya dan amin. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sama saja dengan pertanyaan mengenai bayi-bayi atau balita yang meninggal tanpa berkesempatan mengenal Yesus. Sama. Kan bayi itu secara akal budi, bayi-bayi, balita itu kan belum mampu mengenal Tuhan Yesus. Nah, banyak spekulasi firman, banyak tafsiran firman yang mana itu disepakati oleh sebagian besar teolog dan pendeta bahwa itu hanya merupakan tafsir. Dan kami dengan jujur berkata bahwa tidak tahu apa yang terjadi pada bayi-bayi tersebut, keselamatannya seperti apa, tetapi kami memiliki sesuatu iman bahwa kami mempercayai Allah yang kami sembah, Allah yang saya sembah adalah Allah yang benar, adil, dan penuh kasih. Dan bahwa satu-satunya jalan adalah percaya pada nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sisanya kita percayakan pada Tuhan yang penuh kasih. Memang sebagai orang percaya kita perlu memahami bahwa tidak mungkin untuk mengerti seluruh rancangan Tuhan yang hebat ini atas kasih karunia-Nya pada manusia, tidak mungkin. Tetapi apa yang dinyatakan pada kita, yaitu pergilah, Matius 28 terakhir, jadikan semua bangsa murid Yesus, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala yang diperintahkan, dan bahwa ada penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Itulah bagian saya, itulah bagian kita. Maka dari itu saya dan kita semua orang percaya seharusnya sibuk dan sudah mempersiapkan diri supaya setiap saat, setiap waktu agar dapat memberitakan kabar baik Injil ini pada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah kebenaran yang dinyatakan pada kita gereja. Dan ini rancangan Tuhan atas keselamatan dunia. Daripada mengaburkan kabar baik lewat pikiran filsafat yang kosong, saya lebih memilih berdoa agar Tuhan menyelamatkan lebih banyak jiwa melalui pekabaran Injil oleh orang percaya. Karena itu yang Tuhan tugaskan. Nah, sedangkan pikiran Gavin itu, saudara, itu mengandung resiko. Sekali lagi, apa yang disampaikan Gavin itu mengandung resiko yang fatal. Tetapi bukan bagi dirinya sendiri, bukan bagi Gavin. Karena Gavin sendiri percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat. Tetapi dia berspekulasi bagi orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ini yang paling mengerikan. Yaitu dengan jalan memberitakan pengharapan yang palsu, yang menyimpang, yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, 12 rasul dan 2 rasul tambahan. Saya berdoa kiranya catatan saya ini juga didengar oleh Gavin, dan kiranya kasih karunia Roh Kudus bekerja atas Gavin dan kembali kepada pekabaran Injil yang sejati. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus atas kita sekarang sampai kekal. Shalom.